Ratusan ribu triliun hasil uang korupsi telah disita negara, tapi pertanyaannya, kemana uang itu sekarang? Ini menarik ya, karena ini merupakan suatu pertanyaan kita bersama ya, pertanyaan kita semua masyarakat, bahwa ketika kita berbicara soal korupsi, ketika kita berbicara soal penegak hukum kita, nah di mana mereka menegakkan keadilannya. Contoh, ketika ada yang korupsi, nah di situ mereka melakukan proses hukum lah. Nah di situ ada yang namanya ketika terbukti melakukan suatu tindak pidana korupsi. Nah di situ setiap pelakunya ini akan mempertanggungjawabkan setiap kelakuannya ya. Nah contoh, dia korupsi ini 300 T. Nah itu kemana? Itu kan jadi pertanyaan kita. Nah yang dikembalikan ke negara ini kira-kira ada berapa ya? Contoh yang kita ketahui PT Timah ya, dia yang dikembalikan ada berapa miliar itu. Dan ada beberapa lagi kan, kalau kita lihat di media itu banyak banget itu yang disita oleh para penegak hukum kita ya, baik yang korupsi, yang suap, yang melakukan tindakan kriminal ya, contoh narkoba, contoh hal-hal kriminal lainnya ya. Di situ kan ada banyak hal yang disita oleh para penegak hukum kita ya, baik polisi, baik ini jaksa agung, hakim dan lain-lainnya kan. Nah di situ kita melihat bahwa ternyata pemasukan atau ini yang masuk uang negara aja ini dari orang-orang yang melakukan korupsi ini banyak sekali kan. Nah yang jadi pertanyaan kita, kemana duitnya ini? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya sekarang. Bahkan ketika ada proses dalam DPR ditanya sama pihak DPR-nya oleh kepolisian, di situ kan jawabannya tidak membuat kita percaya juga ya di situ ya. Nah bahkan kalau kita lihat akhir-akhir ini ya, contoh di zamannya Pak Prabowo ya, di bulan Februari APBD kita ini di Indonesia mengalami defisit. Contoh di bulan Februari ada berapa T itu ya yang mengalami defisit. Nah kalau kita lihat sebenarnya uang korupsi ini, nah itu yang jadi pertanyaan kita, apakah masuk dalam kas negara atau kemana, atau malah, nah ini asumsi kita ya, malah dikelola sama para penegak hukum, digunakan ke hal-hal yang ya ini dugaan kita ya. Nah itu kan, nah bahkan di bulan Maret itu ada penambahan defisitnya itu. Di situ kita melihat data di media ya, bahkan pengakuan Menteri Keuangan kita, di situ ada defisitnya. Nah itu teman-teman, kira-kira kalau kita berbicara soal pemasukan ya, pemasukan negara kita ya, ini kita baru berbicara soal korupsi ya, korupsi dan pemasukan yang disita oleh para penegak hukum. Itu kalau dilihat di media banyak sekali kan, banyak, ada yang triliun, ada yang miliaran, ada yang jutaan, ada yang ratusan, pokoknya banyak, gak bisa kehitung lah. Nah yang jadi pertanyaannya, kemana duitnya? Jangan sampai diolah lagi sama para penegak hukum, yang ada korupsinya berlipat-lipat kan gitu ya. Nah bahkan kalau kita melihat ya kekayaan Indonesia, kalau nggak salah ya, nikel kita nomor 1 di dunia ya, batu bara kita nomor 3 memproduksi batu bara ya. Nah tambang emas kita nomor 8. Bayangin aja kan kekayaan kita Indonesia ini, aduh luar biasa kan. Tapi kalau kita lihat di negara-negara maju ya, yang di situ kan mereka nggak boleh dibilang lah nggak ada penghasilan alamnya ya, cuman berbicara soal mindset aja mereka, soal kepintaran dan lainnya ya. Nah cuman kita yang anehnya di Indonesia ini, kita memiliki segalanya, mau apa, hasil alam ada, apalah. Nah kenapa kita nggak kaya? Bahkan kalau kita lihat di Papua ya, tambang emasnya, tambang hasil alamnya dan lain-lainnya kan, itu banyak banget. Tapi bayangkan anak-anaknya, bahkan buat makanannya mereka harus tukar. Kalau kita lihat di media, tukar pepaya dengan beras, tukar ini dan ini dan ini. Bayangin aja. Nah kira-kira itu ya teman-teman yang jadi pertanyaan kita. Nah apakah ketika kita berbicara kemiskinan ini, apakah kemiskinan ini karena emang masyarakatnya malas, karena emang masyarakatnya bodoh, atau kemiskinan karena sebuah sistem yang mengatur di dalam, atau struktural dari sistem yang dibuat pemerintah sehingga masyarakat ini jadi miskin ya itu ya. Makanya kan kalau kita lihat masyarakat Indonesia ya boleh dibilang rajin ya, rajin bekerja, bahkan dalam hal usaha pun rajin banget mereka. Cuman ya itu sistem kita nggak benar. Makanya
ini ya, yang jadi pertanyaan kita kepada Prabowo ini ya, khusus buat Prabowo. Ketika ada banyak hasil, banyak barang, banyak duit yang disita oleh para penegak hukum, kenapa APBN kita malah mengalami defisit? Kemana duitnya? Nah, itu yang jadi pertanyaan ya. Makanya ini yang kita bisa suarakan biar Indonesia mengalami kemakmuran, kesejahteraan yang merata. Biar di daerah-daerah yang masih terpelosok, bahkan banyak sekarang yang jaringannya belum ada, yang jalannya masih rusak, yang listriknya belum ada. Nah, di situ banyak. Nah, kenapa dengan kekayaan yang begini tidak dipergunakan dengan baik? Ketika narasi-narasi yang dibuat oleh para pejabat kita ya, oh kami di sini begini, realitasnya bagaimana? Masa masyarakat harus turun tangan lagi kan ke berbicara soal kebijakan publik yang seharusnya itu tugas para pejabat? Kenapa masyarakat yang harus berteriak lagi harusnya? Padahal itu emang harus tugas mereka. Karena apa? Itu dimandatkan oleh rakyat. Karena rakyat ini nggak bisa ngatur sendiri soal kebijakan publik, soal kebijakan-kebijakan yang bersifat umum ya. Nah, disitulah ada satu mandat yang diberikan oleh pemerintah buat dikerjakan. Nah, itu bukan gratis, digaji. Nah, gajinya dari mana? Pajak rakyat. Tapi kalau kita lihat sekarang, berbicara soal ini itu, masyarakat teriak-teriak dulu. Kalaupun teriakannya itu nggak viral, nggak bakalan didengar juga. Itu yang jadi problem sekarang kan. Nah, makanya kita butuh pejabat, kita butuh pemerintah ya yang mengayomi kita tanpa adanya tekanan publik, tanpa adanya teriakan dari masyarakat itu baru dikerjakan, tapi inisiatif dari hatinya. Karena itu yang dibutuhkan masyarakat. Karena balik lagi tadi, mandat gampang loh dimandatkan. Itu kan berbicara soal tanggung jawab ya, bukan berbicara soal beban mereka, tapi itu tanggung jawab moral mereka karena dimandatkan. Nah, kira-kira itu ya yang kita pengenkan dari pemerintah kita kan. Nah, makanya salam hormat buat Pak Presiden Prabowo, Presiden omong-omong.